Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali melalui renungan pagi sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita di hari ini. Saudaraku, Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 39. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Anugerah bagi yang berdosa. Saudara sekalian, teks yang kita baca pagi ini adalah narasi yang sangat indah yang diceritakan Dr. Lukas bagi para pembacanya. Narasi yang syarat makna. Ia menceritakan dua tokoh yang berjumpa dengan Kristus. Tokoh yang pertama adalah bernama Simon, bukan Simon Petrus. Ia adalah orang Farisi, satu golongan pemimpin Yahudi yang sangat menekankan ketaatan pada hukum Taurat. Karena mereka memiliki kerangka berpikir bahwa Allah mencintai orang yang taat hukum dan menghukum yang tidak patuh. Ia mengundang Yesus datang untuk makan di rumahnya. Tidak tahu dengan jelas apa maksudnya untuk memanggil Yesus datang ke rumahnya. Tapi mungkin dia adalah seorang pengagum Yesus. Ketika mendengar Yesus berbicara, ia adalah seorang Farisi yang berani mengundang Yesus masuk dalam rumahnya. Pada saat kebanyakan Farisi tak menyukai Yesus sebab pengajaran Yesus dianggapnya pengajaran yang sesat. Meskipun Yesus tahu segala sesuatu apapun motivasi Simon mengundang Yesus, tetap Yesus menghargai undangan itu dan datang ke rumahnya untuk makan. Tokoh kedua yang kita jumpai dalam teks ini adalah seorang perempuan. Pada saat yang sama, ketika Yesus sedang makan, datanglah perempuan yang terkenal di kota itu sebagai perempuan pelacur. Saya percaya bahwa dalam hatinya telah mencari-cari Yesus, dan ia ingin sekali bertemu dengan Yesus, sebab ia sudah mendengar kabar bahwa Yesus dapat mengampuni orang yang berdosa. Itulah sebabnya ketika ia mendengar Yesus berada di rumah Simon, ia tak menyia-nyiakan waktu itu untuk mendatangi Yesus. Saudara, apa tujuan menemui Yesus? Bukan untuk datang ikut makan, sebab ia tidak diundang. Tetapi ia datang dengan satu tujuan yang mulia. Satu permohonan agar ia dipulihkan dari lumpur kehidupannya. Karena itu ia memberanikan diri berdiri di belakang Yesus dengan tangisan pilu, membasahi kaki Yesus dengan air matanya, lalu menyekanya dengan rambutnya. Saudara, rambut adalah mahkota perempuan di masa itu. Karena itu mengurai rambut di depan orang banyak adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Sekarang ia datang kepada Yesus bukan hanya mengurai rambutnya, tapi menggunakan rambut panjangnya untuk menyeka kaki Yesus. Dan kemudian dilanjutkan dengan mengolesi minyak wangi yang ia bawa. Dan ia menggunakan sekali lagi rambut itu untuk menyekanya. Saudara, pengorbanan yang luar biasa. Sebab bukan hanya tetes demi tetes, ia menuangkan seluruh isi minyak wangi itu untuk mewujudkan cinta kasihnya kepada Yesus. Air mata yang dicurahkan juga menandakan betapa ia menyadari dirinya betapa tidak layak di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, bagaimana respon Simon melihat peristiwa ini? Ia menilai bahwa tindakan yang dilakukan perempuan itu di luar kewajaran. Sebab perempuan ini tidak layak menyentuh Nabi.
Karena itu Simon menunggu respon Yesus dan berkata dalam hati, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah wanita ini. Ia adalah perempuan berdosa. Simon sangat heran sebab tindakan tidak wajar ini justru diterima baik oleh Yesus. Sebab aturan yang berlaku saat itu, perempuan dewasa tak boleh memegang laki-laki yang bukan pasangannya. Kalau istilah yang digunakan saudara-saudara kita di seberang itu yang bukan mukrimnya. Dan alasan kedua adalah tak boleh menyentuh yang najis. Pelacur jelas dipandang najis. Bahkan ada aturan jika ada yang tertangkap sedang berzina dapat dilempari batu sebagai hukumannya. Yesus tahu semua yang ada dalam pikiran Simon. Dan karena itu di akhir perikop ini bukan hanya menerima apa yang dilakukan perempuan itu dan memujinya, tetapi Yesus memulihkannya dengan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Lukas ingin mengontraskan sikap orang Farisi dan perempuan berdosa dalam merespon anugerah Allah dalam hidupnya. Orang Farisi merasa diri lebih baik dibandingkan perempuan ini. Sikap tersebut membuat mereka merasa tidak membutuhkan pengampunan. Saudara-saudaraku, bagaimana sikap hati kita ketika kita menghadap Tuhan? Apakah kita datang seperti sikap Simon yang datang menilai orang lain? Bahwa apakah ia nabi? Apakah ia akan tahu bahwa perempuan ini datang adalah perempuan yang berdosa? Mungkin ia akan menghindari atau menghardiknya. Saudara, apakah tujuan kita setiap kali kita menghadap Tuhan? Apakah kita datang dalam kerendahan hati bahwa kita sangat membutuhkan Yesus? Kita membutuhkan anugerahnya setiap saat. Kita bukanlah orang yang tanpa dosa, melainkan kita adalah orang yang membutuhkan cinta kasih Kristus. Sebagai orang percaya seharusnya kita meneladani perempuan ini yang tetap bersikap rendah hati untuk terus melihat diri sebagai pendosa. Dengan begitu kita terus dahaga untuk memohon pengampunan Allah yang besar. Lebih baik dengan tulus kita menilai diri, introspeksi di hadapan Tuhan daripada sibuk menilai orang lain. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Tuhan mengingatkan kami bahwa kami memerlukan juru selamat. Kami manusia bukan sempurna. Kami tidak bisa bangkit membenahi hidup kami tanpa anugerah-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami menghampiri Engkau dalam kasih setia-Mu pada pagi ini. Terimalah kami umat-umat-Mu yang berdosa ini. Ampuni semua salah dan dosa kami. Layakkanlah kami untuk menerima segala kasih setia-Mu. Kami sungguh membutuhkan juru selamat. Karena tanpa juru selamat, kami tak akan bisa menikmati keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kami. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami taruhkan seluruh hidup kami ini. Dan memohon kekuatan-Mu untuk menjalani setiap hari-hari kami. Apapun keadaan hidup kami pada pagi ini Bapa, kami serahkan diri dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk semua pendengar renungan pagi ini dimanapun berada. Berkatilah mereka dengan anugerah-Mu yang baru. Supaya hari ini kami jalani di dalam sukacita atas kemurahan Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin.